Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Amin Syahadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita hormati akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang mudah-mudahan keduanya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pembelajaran kita masih dalam satu catatan tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih buat adik-adik kita semuanya yang hadir, yang tua juga, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang satu makna ayatnya, pertama tentang sholat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kembali kepada kita, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sholatmu, jaga semua sholatmu. Was salatil wusta, terutama sholat di pertengahan. Maknanya adalah sholat asar. Jadi semua sholat itu harus dijaga, Pak. Bukan dijagain gini, bukan, ya. Dijaga maknanya artinya kita senantiasa pelihara tuh sholat kita, ya, rutin. Yang laki sholatnya berjamaah di masjid, perempuan sholatnya di dalam rumah, afdalnya di dalam kamar, ya. Berusaha untuk sholat tepat waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Siapa yang menentukan? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah, ya. Dalam salat itu kita berdiri untuk mengingat Allah, ya. Berdiri semata-mata, sholat dikerjakan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat yang diterima itu prinsipnya dua, apa? Ya, pertama kalian sholat karena Allah. Yang kedua sholat karena ada ilmunya. Jadi nggak sekedar asal-asalan ibadah itu. Ustaz, saya mau sholat tapi nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Itu sholat aja dulu. Ya nanti belajar, sambil belajar. Bukan berarti mentang-mentang sholat harus ada ilmunya. Yang enggak ada ilmunya boleh sholat. Nggak bisa begitu. Ya, Islam mengajarkan yang ramah. Kenapa sih dibahas tentang sholat? Ya, karena pertama kali jika kita mati, masuk ke alam kubur, selesai pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang akan dihisab, ya, itu adalah sholat, ya. Sholat, Pak. Sholatnya baik, seluruh amal perbuatannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya nggak baik,
yang akan diterima semuanya. Aduh Pak Ustadz, penyampaiannya tentang sholat, ya udah bosan. Nih kadang-kadang anak-anak sekarang, karena pentingnya sholat. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam hidupnya selalu diingatkan kita tentang sholat, karena ibadah ini adalah sebuah interaksi, komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah belajar tentang innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka penyembahlah kepadaku, maka ibadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Salat dalam bentuk ibadah kepada Allah untuk mengingat Allah. Pentingnya salat, ya. Jadi selalu diingatkan, memang harus diingatkan karena wajib, ya. Kita bagaimana bisa mungkin menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, nanti ada di episode berikutnya. Ketika kita masuk ke alam kubur, yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, penting. Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi? Berapa kali kalian menyebut nama Allah? Itu ada di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ruku. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ada lafaz Allah, Allahu Akbar. Ketika kita sujud, berapa kali kita sebut nama Allah? Makanya kalau ketika pertanyaan malaikat nggak bisa dijawab, itu sholatnya dipertanyakan, Pak. Ya, apa sering kita mengucap nama Allah setiap hari? Allah, 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 Allah. Nih hati kita, dada kita nih, sumber daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber dari sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz Allah jangan sampai lepas dalam hati kita, sekalipun di luar sholat. Pentingnya. Jadi kalau kita menjumpai masalah, kenapa saya kaitkan erat dengan sholat? Kita nggak dituntut, Pak, Ibu, ya, yang dirahmati Allah. Ketika ibu dapat masalah, bapak juga dapat masalah, nggak dituntut kita untuk mencari solusi jalan keluarnya. Udah otomatis dikasih sama Allah. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dia punya masalah akan diberikan solusi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari pintu mana tidak disangka, tidak diduga. Hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga semua salatmu, terutama salat asar. Kumu lillahi qanitin, berdirilah kalian tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Ketika lafaz Allah dikumandangkan, Allahu Akbar. Kenapa pentingnya salat? Jadi kalau pembelajaran kita sebelumnya, ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada di akhir daripada sholat kita, pada saat sujud terakhir, ada sunnah yang dikerjakan, ya. Ketika tahiyatul akhir sampai lafaz fil alamina innaka hamidum majid, tuh kita diperintahkan lewat sunnahnya Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya azab api neraka jahanam, dari yang namanya azab alam kubur, dari yang namanya fitnah kehidupan, dari yang namanya fitnah kematian, dari yang namanya fitnah Masihid Dajjal, kedatangan Dajjal nanti. Nih pentingnya sholat. Kita sudah membahas satu ilmu tentang pembelajaran bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Ya, terus kemudian kita juga sudah belajar bagaimana azab di alam kubur. Ya, lagi-lagi rangkaiannya ada kebaikan, Pak, semuanya. Ya, dan ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, kami berlindung kepadamu ya Allah
dari yang namanya perkara fitnah, ujian kehidupan. Semua kita pasti punya cerita tentang kehidupan. Semua kita punya masalah. Semua kita punya ujian. Kenapa? Karena rangkaian ujian, rangkaian kehidupan adalah iman. Rangkaian kehidupan adalah ujian. Jadi pentingnya sholat di mana? Ketika kita punya masalah, kita punya ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk apa? Fasbir, maka bersabarlah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Jadi nggak penting Bapak nyari solusi jalan keluar, Pak. Nanti Allah sendiri yang kasih, otomatis itu. Ya, fasbir, maka bersabarlah, wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Pentingnya sholat di sini. Jadi kalau kita punya kesempatan dalam ibadah sholat, nih manfaatkan waktu. Ketika tahiyatul akhir ada sunnah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, melafazkan kalimat doa perlindungan diutamakan, Pak. Ngapain sih sholat buru-buru? Mau terima duit 1 miliar apa? Ada di sini. Sholatnya buru-buru Pak Ustaz. Ada proyek nih 1 miliar. Allah karim. Nanti Bapak akan rugi, Pak. Emang ada di sini yang dapat proyek 1 miliar? Bu, di rumah ada ujian nggak? Banyak. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Bagaimana ketika seorang anak muda bertanya, wahai ibu, apakah ibu punya masalah di rumah? Banyak. Ibu punya suami, kejelekannya banyak gak? Banyak. Kejelekan suami saya banyak, Pak. Bapak kira-kira punya kejelekan gak di mata istri? Enggak tuh. Ya ini pengakuannya. Enggak ada kejelekannya kata bapak-bapak. Teman sementara kata ibu banyak kejelekannya. Kejelekannya banyak, lantas kebaikannya bagaimana, Bu? Kebaikannya cuma sedikit. Nih lihat. Kenapa kok ibu bisa bertahan dengan bapak yang banyak kejelekannya dengan bapak yang sedikit kebaikannya? Saya punya prinsip, punya konsep ternyata. Hidup dalam rumah tangga itu harus punya prinsip, ya, harus punya konsep. Ya secara umum, secara global, ibu bapak dalam hidup rumah tangga bahkan dalam berbangsa, bernegara dan beragama tetap prinsipnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Raihlah bahagiamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan melupakan bahagiamu di negeri dunia. Ya, dengan cara apa? Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dengan cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih semuanya nyambung nanti. Ya, kalau kita belajar dari atu-atu tuh dari awal. Nih kalau belajarnya udah dipernahan kan kadang-kadang nggak mudeng. Ya enggak? Hafizu ala salawati, jaga semua salatmu. Ya, wassalatil wusta, jaga terutama salat asar. Qumu lillahi qanitin, lagi-lagi berdiri karena Allah. Di mana persoalannya? Kalau suami saya kejelekannya banyak, Pak Ustadz. Kejelekannya banyak ibarat bintang gemintang di atas langit. Banyak gak Bu bintang gemintang? Malam melihat di bintang hitung. Siapa yang udah pernah hitung bintang? Ribuan. Kejelekannya banyak, tapi kebaikan suami saya cuma satu, sedikit sekali. Ibarat matahari. Kira-kira kalau udah nongol matahari, bintang hilang gak Bu? Hilang. Tuh prinsip. Intinya apa? Kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Liyabluwakum ahsanu amakum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan memilih di antara kita siapa sih yang paling baik amalnya. Maknanya apa? Transaksi kehidupan kita dalam kehidupan dunia dituntut untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya itu. Apapun bentuk masalah dan persoalan. Ya. Bu, ibu punya masalah di rumah. Ya, suami nggak kerja, nggak punya pendapatan, kira-kira budek gak hidup? Ya Allah Pak Ustadz, bagaimana bisa saya menjalani roda kehidupan perekonomian? Kadang kehidupan rumah tangga dihajar dengan persoalan perekonomian. Kadang di dalam kehidupan rumah tangga diuji oleh persoalan cinta, perselingkuhan. Allah karim. Apalagi utang. Ustadz saya banyak ujiannya utang.
Bagaimana caranya menyelesaikan utang saya Pak Ustadz? Minta sama Allah. Enak banget Allah suruh nyelesain persoalan utang kita. Enggak begitu, tarik lagi garis benang merahnya. Kenapa kau punya utang? Karena punya kebutuhan. Kenapa harus ngutang? Jadi kan punya masalah utang, gitu kan persoalannya. Ya, ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dituntut kita untuk mencari solusi jalan keluarnya. Dituntut kita apa? Fasbir wa aqimis shalah, bersabar lantas kemudian kalian sholat. Bangun tengah malam minta doa sama Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tarik lagi pembelajaran kemarin. Ketika kita diajarkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghafal suratul Baqarah ayat yang ke-255. Udah hafal belum nih Pak? Bu? Surat apa Pak Ustaz? Ayat kursi. Ya, nih nanti erat kaitannya. Di dalam ayat kursi Allah ingatkan kembali kepada kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Tuhan kita, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia yang mengatur kehidupan kita. Semua kita diatur sama Allah. Ya, semua kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur kita kehidupan kita? Kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus menerus mengatur kehidupan manusia, terus mengatur kehidupan makhluk-makhluknya. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Kalau Tuhan udah ngantuk, Tuhan itu tidur, kacau kehidupan. Ya. Bapaknya aja di rumah kalau tidur udah kacau kehidupannya kan, apalagi Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita punya Tuhan yang enggak ngantuk, kita punya Tuhan yang enggak pernah tidur. Terus Dia mengatur kehidupan makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang menguasai kehidupan yang ada di atas langitnya Allah, yang ada di buminya Allah. Apa yang ada di langitnya Allah milik Allah, apa yang ada di buminya Allah miliknya Allah. Ibu punya suami milik siapa Bu? Hakikatnya milik Allah. Ibu masih berani? Saya tanya, masih berani sama suami? Wah, diputar lagi ke sini. Ya iya. Kalau ibu sama suami berani, itu artinya ibu berani sama Allah. Kalau seorang suami nggak menafkahi istrinya, itu berani sama Allah artinya. Kalau seorang anak nggak taat sama orang tuanya, itu sama aja dia berani sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Udah selesai kan? Ada nggak masalah kira-kira? Orang. Kenapa? Karena kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu diperintahkan oleh Allah lewat lisannya baginda Rasul, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah perintah Allah, taatilah perintah Rasul, dan taatlah perintah kepada suami. Ibu punya suami yang sekarang itu pilihan yang terbaik, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari pilihan yang lain. Bapak juga begitu Pak. Ya, jangan mentang-mentang ibu aja yang dinasihati bapaknya lupa. Ya memang ada ketetapan dari Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini kalau konsep ini dibuka lagi, berapa? Ini cerita anak yatim. Ya, ilmunya belum sampai kita. Pak Ustadz istrinya 1, 2, masih 1. Masa teriak saya satu aja saya masih kurang sempurna mendidiknya. Jadi ketika ibu ngelawan sama suami, ibu bandel sama suami, itu artinya ibu ngelawan sama yang mengatur suami, sama yang memiliki suami. Itu siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Nih dimenangin Pak, Bapak-bapak. Ya, artinya apa? Kita punya satu rahasia besar, bahwanya surganya Allah dan kunci surganya ada di suami, seorang wanita, seorang istri. Udah taat aja sama suami. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kemarin udah diajarin prinsip ya, ilmu tentang salam. Datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullah. Ini ibu-ibu juga semuanya, bapak-bapak juga. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ini sunnah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Ini sunnah ketika kita mau masuk ke rumah. Pak Ustaz kok nggak ada efeknya? Siapa bilang?
Atiullaha wa atiur rasul. Ketika kita taat sama Allah, ketika kita taat sama perintah Rasul dalam bentuk sunnahnya, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapat rahmat. Jangan dibilang enggak, Pak. Ya, Bapak punya masalah dari luar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu jawab, ibunya udah mulai mau marah nih Pak sebenarnya. Bapak baca lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ibu tuh udah mulai kesel, lama banget masuk ke dalam rumahnya. Itu aja udah muncul persoalan. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad 3 kali kan lama banget tuh. Enggak jadi marah tuh ibu bener. Insya Allah. Apalagi bapak bawa bonus, bawa gaji, bawa hasil dari luar banyak duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu di dalam rumah juga nunggu Pak. Bawa duit banyak nih. Insya Allah hari ini katanya udah di WA. Masuknya lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Al-Ikhlas 3 kali. Udah nggak sabar tuh nunggunya. Berarti ada apa? Ada cinta di dalamnya. Tuh sunnah baginda Rasul. Ketika bapak ibu diuji oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga, prinsipnya 3. Ujian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan angkat derajat kita. 1. Yang kedua, ketika ujian itu didatangkan oleh Allah, ternyata itu menjadi kifarat dosa kita. Mau diampunin dosa kita. Dan yang bahaya adalah yang 3. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi azab buat kita. Nauzubillah min dzalik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi menjadi kekuasaan Allah. Maka semua kita diatur oleh Allah dan kita harus tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah seorang hamba itu mengalami masalah kalau dia tidak keluar dari aturan Allah. Betul kan? Kita coba buka lagi ayat yang lain. Di mana ayatnya Pak Ustaz? Bapak Ibu silakan buka Al-Qur'an, ya. Di sana ada satu ayat Allah. Ketika Allah berbicara ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang baik seluruhnya, semuanya, rezeki, apalagi rezeki, nikmat, anugerah, semuanya paminallah, datang dari Allah. Kita harus bersyukur intinya. Seberapapun yang kita terima berupa nikmat datang dari Allah, maka syukuri. Lantas kemudian menjadi musibah bagaimana? Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang buruk, semuanya yang buruk, bencana, musibah, penyakit, famin nafsik, datang dari kita. Ketika Allah kasih kita yang terbaik, maka wa'ahsinu, maka berbuatlah baik. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta pada mereka orang-orang yang berbuat baik. Allah kasih yang terbaik, Allah ajarkan kita, Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Kenapa sih nggak bisa berbuat baik? Yang melenceng siapa, Bu? Yang melenceng siapa, Pak? Manusianya sendiri. Hidup udah anteng, tenang, damai, tentram, ayam di dalam kehidupan rumah tangga. Bapaknya gara-gara ada WA nyasar, udah mulai chatting sama wanita lain. Ada nggak kayak gini? Nggak ada di sini, saya yakin. Nggak pada pegang HP, yang pegang HP saya doang. Ya, ada nggak kira-kira? Jangan coba-coba, Pak. Jangan main-main nih. Kata-kata saya pegang, simpan dalam hati. Jangan coba-coba jatuhkan pada pilihan yang lain. Ini jadi bahaya, jadi masalah, jadi ujian. Kalau cinta bapak satu untuk istri, ibu juga cinta ibu pada suami satu, maka pertahankan cinta itu karena Allah. Insya Allah gak akan ada masalah. Makan sama daging, ya, pakai rendang, pakai sop, buahnya apel, enak. Makan berdua. Bener gak? Bener panen? Ya makannya sama daging, sama ayam, kira macam. Ya, tapi kalau semua kehidupan di dalam rumah tangga ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia yakin lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kami ini diatur sama Allah, maka ikuti aturan Allah. Kami ini dikuasai oleh Allah, maka ikuti semua bentuk aturan Allah. Man dalladzi yashfa'u, ya, indahu illa bi'izni. Tidak ada satupun pertolongan, ya,
kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salat qumu lillahi qanitin, berdiri karena Allah, maka kita di sana minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apapun bentuk masalah ibu, sebesar apapun masalah bapak, ketika Allahu Akbar, lafaz Allah dikatakan Allah yang maha besar, semua masalah jadi kecil. Udah sampai situ belum ilmunya? Belum Pak Ustadz, saya sholat tapi masalah makin banyak. Ada di situ yang kayak gini. Pak Ustadz mah pintar ngomong, enak aja ngomong. Ini masalah banyak banget. Kenapa kok ada masalah sih? Kan udah dibilang tadi, wa min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa-apa yang buruk, cerita tentang musibah, bencana, malapetaka atau ujian, itu datang dari manusianya sendiri kok. Ketika berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih suami dengar azan, oh Allah atur kita, perintahkan untuk sholat berangkat ke masjid. Ibu bangun sebelumnya, udah siapin suami teh manis, kopi, berangkat sholat. Indah gak itu kayak gitu? Udah ikutin aja perintah Allah. Waktunya kerja pagi, berangkat bapaknya kerja, ibunya doain dalam kalimat sholat, duha. Insya Allah beres semua. Ini kan kadang-kadang kacau, suami berangkat kerja, ibu main gila, maaf. Ada nggak kayak gitu? Jangan sampai ada di sini ya. Ya, berangkatnya keluar kerja katanya, nggak taunya. Nauzubillah min dzalik. Semua cerita tentang kehidupan ketika ada ujian itu datang dari manusianya sendiri. Udah selesai. Mau ngapain lagi? Jaga sholat kita, sabar dalam menjalani kehidupan ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Datangnya pertolongan itu dari Allah sesuai dengan biizni, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong lewat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita minta tolong, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, minta petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui di depan kita, di belakang kita. Nih, hati-hati. Di depan kita ada cerita kehidupan. Nanti ke depan anak kita bagaimana? Di belakang jangan lagi dilihat. Kalau sudah banyak dosa, istighfar, minta ampun. Ya, kita punya masalah ke depannya bagaimana dengan anak-anak kita? Nih, maaf Pak, saya bukan nakut-nakutin ya. Ini nanti terkait dengan doa yang selanjutnya ya. Doa cerita tentang perlindungan kematian. Bu, ya Pak, ilmu terakhir ya. Ketika seorang ibu bawa amal yang banyak, lantas akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang bawa amal yang banyak ketika dia mati. Dia bawa amal yang banyak, sholatnya banyak, ya, ngaji baca Qur'annya banyak, sedekahnya banyak. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia banyak tuh bawa amal. Tiba-tiba datang sekumpulan asap, ya. Asap ini ternyata apa? Hambatan dia. Ibu ingat dengan anak ibu yang perempuan, ibu ingat dengan anak ibu yang laki. Ketika dia dewasa, lantas kemudian dia berzina, dia pacaran, nauzubillah min dzalik. Tertutup semua amal ibu. Awas, hati-hati. Ini cerita tentang kehidupan nanti ya. Kita akan dimatikan 2 kali, kehidupan kita akan dibuat hidup 2 kali. Ini tanggung jawab besar moral kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Enggak ada yang tahu. Di depan kita ada apa? Di belakang kita ada apa? Bagaimana dengan keturunan kita? Bagaimana dengan nasab kita yang di belakang? Ketika ibu bawa amal yang banyak, lantas kemudian dilaporkan kepada Allah, ibu akan menjadi ahli surga, akan menjadi ahli jannah. Bapak juga akan menjadi ahli surga, akan menjadi ahli jannah. Di belakang masih ada anak yang berzina, anak yang pacaran. Nauzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Punya anak perempuan apalagi. Ini kok Pak Ustadz jadi ke situ nyasar. Ya memang ini ilmu kok. Ujiannya nanti. Waktu hidup di alam dunia ada udah ujian loh. Ya maaf, anak di luar nikah jadi persoalan nggak? Jadi masalah nggak?
jadi masalah. Apalagi nanti di yaumil akhir, ketika yaumil hisab itu digelar oleh Allah, ketika transaksi amal perbuatan akan dipersaksikan oleh Allah dengan segala catatan yang benar, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita masih ada anak yang harus kita bertanggungjawabkan. Apa kata Allah? Amalanmu bagus. Ya Allah, amalanku sudah banyak. Ya Allah, sholatku banyak, sedekahku banyak, baca Quranku banyak. Kenapa? Kok masih ada sambutan? Iya, masih ada tanggung jawab di belakang. Anakmu telah berbuat zina, anakmu telah pacaran, dan dia telah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Dan ini menjadi sebuah batu yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Itu batu seperti yang ada di dalam nerakanya Allah, dia pegang sampai ke otak menggigilnya. Nauzubillah min dzalik. Awas, hati-hati. Ya, punya tanggung jawab besar. Jadi anak jangan macam-macam. Ya, jadi orang tua harus mendidik anak. Ya Allah, semuanya kita punya tanggung jawab. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sudah ingatkan lewat ayat ini. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang di depan, apa yang ada di antara belakang. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Jangankan hari ini, 5 menit ke depan, bagaimana cerita kehidupan kita? Akankah kita kesambung dengan masalah? Ternyata ada ujian juga di depan. Kalau kita mau nengok ke belakang, jadikan ini sebagai pembelajaran. Benar sampai di situ? Benar nggak kira-kira? Coba lihat. Kalau belum terbukti, gunakan ayat ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Allah yang tahu apa yang ada di belakang, Allah yang tahu apa yang ada di depan, dan kalian tidak pernah tahu apa yang ada di antara keduanya. Cukup pengajian kita hari ini sampai di sini. Intinya apa? Penting menjaga sholat, lantas kemudian interaksi kita. Ketika hidup di alam dunia kita punya ujian, kita punya persoalan, kembalikan kepada Allah lewat sholat, lewat sabar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran terbaik buat kita, menjadi sebuah catatan penting buat kita, agar kita tetap senantiasa diikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyimpang. Ya, insya Allah kita semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.